Halo, selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia menyapa kalian, Sobat RHI sekalian. Semoga kalian ada dalam keadaan yang baik, sehat, banyak rezeki, dan lancar segalanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang unik ya. Karena ini menyangkut mengenai alat musik tradisional, apalagi kalau bukan gamelan. Oke, Sobat RHI semuanya, ini dia Gamelan Setan. Suara tetabuhan itu seolah akrab dengan telingaku, tapi entah dari mana asalnya. Pada saat aku berkunjung ke rumah sepupuku Darminto di pedesaan yang cukup jauh dari jalan raya. Sudah 5 hari ini aku tinggal di rumah Darminto yang sederhana, namun rumah ini hangat dengan keramahannya dan dia tinggal sendirian di sana karena telah yatim piatu. Darminto ini juga seorang petani yang sederhana. Secara umum, desa tempat Darminto ini termasuk desa yang damai, meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak aku datang kemari 5 hari yang lalu. Setiap malam desa ini selalu menjadi seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan dan entah mengapa penduduk selalu mengunci rapat-rapat pintunya dan hanya menghidupkan lampu tempel. Aku sendiri juga heran mengapa Darminto pun melakukan hal yang sama. Menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang sudah lumrah jika desa Darminto ini belum dialiri listrik. Namun mengapa hanya satu lampu saja yang dihidupkan? Dan itu pun hanya di ruang tamu dan harus dimatikan pada saat tidur. Tok, kenapa desa ini setiap habis maghrib seolah seperti desa mati? Tanyaku suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darminto yang tinggal sendiri karena belum menikah ini pun hanya menggelengkan kepala. Demi melihat Darminto yang demikian, aku makin penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian, lebih-lebih setelah 2 malam terakhir, aku selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Toh, kamu ini bagaimana? Wong aku ini sepupumu. Masa kamu gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini? Ucapku. Aku semakin penasaran, sementara Darminto hanya menunduk sambil meneruskan makannya. Aku sudah mencoba bertanya-tanya kepada penduduk pula, namun jawabannya pun sama. Mereka seolah enggan menjawab. Bahkan di muka mereka, aku dapat membaca adanya kecemasan dan keresahan. Jadi jawaban-jawaban seperti, "Jangan Den, nanti saya bisa celaka." "Nyuwun ngapunten Den, saya tidak bisa cerita." Atau, "Maaf, saya harus ke desa sebelah." "Duh, jangan saya Mas." "Wah, ini bukan waktu yang tepat Mas buat cerita." Ya, begitulah kira-kira jawaban mereka saat kutanya. Bahkan ada yang langsung masuk ke rumahnya saat saya bertanya soal itu. Mengapa setiap habis maghrib mereka langsung menutup pintu, dan kenapa suara gamelan itu terdengar? Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar terbawa hembusan angin. Padahal setauku tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat aku hendak beranjak keluar dari rumah, Darminto buru-buru mencegahku. "Jangan keluar Din, nanti kamu bisa celaka," cegahnya. "Apanya yang celaka toh?" Aku malah bertanya. Aku benar-benar dicengkram rasa penasaran dan puncaknya pada malam kelima itu. "Udahlah, pokoknya kamu jangan sekali-kali keluar." Darminto berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku justru jengkel karena setiap pertanyaanku selama tinggal di sini selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduku merinding. Namun karena rasa penasaranku kian membuncah dan aku benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa ini, maka aku justru marah kepada Darminto. "Tok, kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat yang sama?" Habis sudah kesabaranku.
Darminto hanya terdiam. Namun demi melihat sikapnya, aku justru makin marah. Setiap aku bertanya, kenapa suara gamelan itu ada? Mengapa kamu malah melarangku? Aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Darminto duduk diam, matanya menerawang ke arah luar, meski jendelanya tertutup rapat. Suara gamelan yang kudengar sayup-sayup itu rasanya kian keras, dan suasana malam kian menyeramkan karenanya. Tolonglah, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku mendesak Darminto agar segera menjelaskan. Sudah lelah aku mendapatkan jawaban yang sama setiap hari. Bahkan pernah aku diusir dari rumah Pak Diran gara-gara menanyakan soal gamelan misterius tersebut. Darminto masih diam seribu bahasa. Matanya seolah memelas menatap padaku. Aku mendekat pada Darminto dan berkata, "Sudahlah Tok, kalau memang kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya." Aku sudah putus asa dan ingin jawaban segera. Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Aku tidak dapat tidur karena suara itu seolah menggelitik alam bawah sadarku. Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya. Aku menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, diam-diam aku keluar dari rumah Darminto tepat pukul 9 malam. Kubuka pintu perlahan-lahan agar Darminto tidak terbangun. Aku sangat penasaran dengan suara gamelan itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan itu terdengar semenjak aku datang ke kampung itu? Aku berjalan berjingkat ke arah luar rumah. Suasana terasa sangat mencekam. Nyaris tidak ada penerangan dan hanya pijar lampu tempel yang berkerlap-kerlip di sepanjang jalan kampung itu. Dan menurut Pak Jimbrong, sejak seminggu sebelum kedatanganku ke kampung ini, suara gamelan itu selalu terdengar seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai itu. Angin berembus perlahan, membawa hawa dingin yang mencekam. Sementara aku sendiri berusaha mempertajam pendengaran. Ku ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit tidak berbintang. Kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah memberikan kengerian dan kesedihan. Aku sendiri sebenarnya merinding, takut sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Pokoknya aku harus tahu dari mana gamelan ini berasal. Tekadku dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwaku. Kututup pintu rumah Darminto dengan sangat berhati-hati. Senyap, tanpa kehidupan, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Aku condongkan badanku untuk mencari arah suaranya. Nah, itu dia, seruku dalam hati. Suara hatiku mengatakan bahwa bunyi gamelan itu berasal dari bukit di sebelah kampung. Kurapatkan jaketku dan dengan berlari kecil, aku menuju bukit yang oleh warga di sana disebut Bukit Kalancaka. Semakin ku dekati, suara gamelan itu seolah menjauh dan menjauh. Aku makin penasaran dengan hal tersebut. Namun aku tetap mengikuti arah angin di mana suara gamelan tadi berasal. Nada demi nada yang teralun pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi, karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satupun warga yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tangganya, maka suasana kesannya angker. Waktu sudah berlalu dan menunjukkan pukul 12 malam, manakala aku tanpa terasa sudah sampai ke kaki Bukit Kalancaka. Bukit ini nampak angker, dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunnya hutan. Kata penduduk setempat, tak seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke bukit itu, bahkan di siang hari. Kuperhatikan Bukit Kalancaka sebenarnya sangat indah. Namun aku tidak begitu memperhatikannya karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama makin jelas. Jantungku tiba-tiba berdetak dengan keras saat langkahku makin mendekati sumber suara gamelan. Keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar dan mataku berusaha meraba gelap. Takut? Tentu saja, tidak kupungkiri. Cemas? Tentu saja. Apa yang ada di depan sana? Penasaran? Makin tebal penasaranku.
Aku berusaha mematikan rasa takut dan cemas itu. Aku sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kalancaka ini. Suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubariku. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Langkahku makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suatu keramaian yang luar biasa. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas aku bersembunyi di balik semak belukar, sementara langkah-langkah kaki manusia tadi semakin jelas. Ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang sedang memakai busana, seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang masing-masing membawa seperti bungkusan, entah apa isinya. Aku sendiri berusaha makin mendekat, seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejekku untuk segera menemukan dirinya. Kubuntuti ke 4 orang yang semuanya laki-laki itu hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus berbatu. Suara gamelan itu kian membiusku. Aku terus berjalan hingga tiba di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat lapang yang terdiri dari padang rumput. Aku melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihatku, namun seolah tidak memperdulikanku. Sementara suara gamelan itu semakin mendekat. Saat aku menoleh ke arah kerumunan, aku melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Aku nyaris saja berteriak kalau tidak ingat dengan pesan apa kakiku sebelum pergi. Jika engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tidak dikenal, janganlah bersuara. Sebagian besar pemainnya mirip tuyul dengan bibirnya yang terbalik. Ada yang memegang gong, kempul, bonang, kenong, gender, peking, selentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang kebogiro yang makin kuhafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara yang dalam bahasa Jawa kurang lebih berbunyi, rombongan pengantin telah tiba. Aku sekejap menoleh. Sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap. Sang pengantin perempuan memakai pakaian solo basahan yang anggun dengan bunga melati lengkap menghiasi sanggulnya, serta cunduk mantul yang mempermanis penampilannya. Tapi pada saat aku melihat pengantin prianya, aku seketika terhenyak. Jantungku serasa hendak lepas dari pembuluh besar pernafasanku. Ya ampun, Darminto? Enggak, ini tidak mungkin. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darminto, namun dia pucat, tatapannya kosong. Sekilas dia menatap ke arahku, kosong dan sedih. Itu yang ku tatap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin, ini tidak mungkin nih. Wajahnya seperti Darminto. Aku bergegas berlari meninggalkan arak-arakan pengantin tadi. Namun suara gamelan itu seolah terus mengejarku. Tanpa peduli aku berlari ke arah mana. Ku turuni Bukit Kalancaka hingga berguling-guling. Aku terluka, tapi aku terus saja berlari. Ku toleh ke belakang, arak-arakan pengantin itu seperti mengejarku. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya yang keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejar kemanapun aku lari. Arak-arakan itu semakin ketat menempel di belakangku, seolah hendak menerkamku. Aku semakin ketakutan, nafasku kian tersengal-sengal. Suara gamelan kebogiro itu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolong serigala dan cekikikan yang sangat meloloskan sukma. Aku terus berlari dan terus berlari, hingga tiba-tiba aku tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Aku hanya bisa terpekik dan berteriak. Badanku melayang seolah layangan yang lepas tak berdaya. Nak, bangun. Sebentuk suara membangunkanku. Aku terhenyak ketika melihat sepasang tangan menguncang-uncang tubuhku. Aku seolah terbangun dari mimpi ketika aku lihat Pak Jimbrong yang membangunkanku. Badanku terasa sakit-sakit. Aku ternyata tergeletak di tegalan. Kenapa tidur di situ, nak? Tanya Pak Jimbrong. Aku berusaha bangun, namun sakit sekali, sehingga dia memapahku. Aku tersadar kalau aku masih ada di kaki Bukit Kalancaka. Pak Jimbrong masih terus memapahku hingga sampai ke sebuah danau. Kami berdua duduk di sana. Sementara aku masih teringat soal tadi malam, di mana aku melihat arak-arakan pengantin. Yang mana pengantin prianya adalah Darminto.
Dan aku berlari menghindari kejaran para anggota arak-arakan hingga aku terjatuh ke dalam jurang yang ternyata adalah tegalan sawah yang masih basah. Pak Jimbrong tiba-tiba memapahku keluar dari danau. "Din, kamu harus cepat-cepat pulang ke rumah Darminto." "Kenapa, Pak?" Aku justru malah bingung dengan sikapnya. Seperti ketakutan, Pak Jimbrong tanpa bicara langsung mengajakku ke rumahnya. Sesampainya di sana sudah banyak orang berkumpul di rumah Darminto. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang terheran-heran. Aku bergegas masuk ke dalam rumah meski kakiku terpincang-pincang. Perasaanku mulai berkata bila ada sesuatu yang terjadi pada diri Darminto. "Ya Tuhan, jangan dia. Jangan dia." Aku semakin cemas. Aku tidak memperdulikan lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap sesuatu yang ditutupi kain batik. Aku tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihat. "Ya ampun Darminto!" Aku berteriak sejadi-jadinya. Di hadapanku kini terpampang jasad Darminto yang membelalak dengan tangan yang sedikit terangkat ke atas. Kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya juga menganga, sementara orang-orang banyak yang berbisik-bisik mengenai sebab kematiannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang kutemui di Bukit Kalancaka? Kenapa Darminto sampai menjadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan gaib itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Entahlah, aku bingung. Tiba-tiba telingaku mendengar suara lirik gamelan itu lagi, seolah mengantar kepergian Darminto. Aku limbung dan dunia menjadi gelap. Oke, itulah akhir dari cerita kita di malam hari ini. Bila kalian punya cerita atau pengalaman mistis yang ingin dibacakan di podcast ini, silakan kirimkan ke denny.tristanto1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.